Lukas NMB berani ke KPK karena dibackingi KKB Papua, muluskan korupsi di Papua. Atas nama Bapak Lukas NMB Gubernur Papua, dalam hal ini keluarga, menyampaikan tegas, kami keluarga sudah sepakati bahwa Bapak Lukas tidak akan bawa keluar di rumah Joka untuk berobat di Jakarta. Namun di sisi lain tentu kita tidak bisa pungkiri ada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Kami dari kepolisian pada prinsipnya adalah siap untuk membantu apa yang diinginkan atau dimintakan oleh KPK. Namun kita sebagai aparat kepolisian yang memiliki tugas pokok. Lukas NMB, ya saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara. Persoalannya persoalan hukum murni, nggak ada persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan? Kalau diperlukan ya apa boleh buat, begitu. Intinya apa? Intinya bahwa negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi, Pak Jokowi telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Agar apa? Agar segera terjadi pemerataan dan keadilan di sana. Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kita tunggu saja proses hukumnya. Intinya adalah siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Terkait dengan kasus Lukas NMB, kami telah menyiapkan 1.800 personil di Papua dan kami siap untuk membackup apabila memang KPK meminta. Jadi tentunya kami juga mendukung penuh pemberantasan korupsi. Diduga ada keterlibatan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dalam melindungi rumah Lukas NMB pasca ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Itu disampaikan pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Rianta. Karena itu, dugaan backing KKB Papua di belakang Lukas NMB itu perlu dibuktikan oleh aparat. Dugaan hukuman KKB dengan LE ini harus dibuktikan, kata Stanislaus. Menurut Stanislaus, bila hubungan Lukas NMB dengan KKB terbukti, ini semakin menguatkan bahwa Lukas selama ini memang bekerja sama dengan KKB untuk memuluskan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai gubernur Papua. Jika terbukti, maka akan menguatkan asumsi bahwa KKB dan LE ada hubungan khusus, ujarnya. Akan tetapi, isu kedekatan dan hubungan istimewa Lukas NMB dengan KKB bisa juga sengaja dibuat oleh pihak tertentu. Tujuannya untuk membuat propaganda agar Lukas NMB tak bisa disentuh oleh KPK. Persoalan ada lain, seperti OPM atau KKB itu bisa jadi propaganda. Yang penting, pemerintah fokus dan serius dengan penanganan korupsi, tuturnya. Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait pengerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. KPK sudah memanggil Lukas sebanyak 2 kali. Pada panggilan pertama, Ketua DPD Demokrat Papua itu mangkir. Sementara itu, pada panggilan kedua yang diagendakan KPK terhadap Lukas pada Senin kemarin, yang bersangkutan kembali mangkir. Pada 12 September lalu, Lukas juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Papua. Namun, dia juga mangkir.